Anda kembali lagi ke Money Talks dan kita lanjutkan dialog bersama dengan Direktur Utama BRI Dana Reksa Sekuritas Laksono Widodo. Iya Pak Laksono, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih positif dan ada momentum tahun politik yang ini biasanya konsumsinya terdorong begitu hingga juga posisi suku bunga acuan yang berulang kali sudah ditahan oleh Bank Indonesia begitu. Tapi sentimen di global kita tahu ini masih cukup beragam begitu ya. China pertumbuhan ekonominya melambat, Amerika Serikat bahkan masih ada ancaman resesi begitu. Bagaimana BRI Dana Reksa Sekuritas memaknai situasi seperti ini? Ya, ya ini memang merupakan bagian dari bisnis cycle ya. Dan mungkin sejak dari awal, dari tahun lalu sudah kita sampaikan juga ke para investor kita, para stakeholder, bahwa memang cycle-nya sedang seperti ini. Jadi walaupun kita di dalam negeri, alhamdulillah indikator-indikator ekonomi itu positif, kita tidak mengalami seperti yang dialami di negara Eropa Barat dan Amerika ya. Namun tidak terpungkiri bahwa market kita memang sedikit banyaknya masih terpengaruh dengan sentimen. Itu psikologi pasar memang begitu. Jadi selama pasar di Amerika dan pasar di Eropa ya masih mengalami kelesuan karena kondisi ekonomi, ini tentunya juga berpengaruh kepada pasar Indonesia. Terutama apabila kita melakukan IPO-IPO besar. Kadang-kadang IPO besar itu kebutuhan dana yang diserap itu masih sangat dibutuhkan dari luar negeri. Ya. Nah ini tentunya mempengaruhi psikologis pasar kita secara keseluruhan termasuk pola investasi dari masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa dengan membaiknya perekonomian real sektor, uang-uang tadi yang diparkir di Bursa Efek Indonesia dalam bentuk saham itu mungkin sedikit banyak dipakai untuk kegiatan real. Ya, bisnis sudah melakukan reinvestasi kembali, orang-orang sudah mulai melakukan revenge traveling gitu ya, liburan ya, duitnya dari mana ya mungkin tadi dari duit yang dipakai di pasar modal selama masa pandemi. Jadi memang ini kombinasi dua hal baik di retail maupun institusi yang mungkin menyebabkan transaksi di tahun 2023 ini masih di bawah target, baik dari target kami maupun target yang dibuat oleh katakan Bursa Efek Indonesia. Baik, tapi Bapak melihat situasi ini sebagai peluang atau justru menjadi tantangan? Sebagai peluang tentunya karena ini kesempatan bagi kami untuk melakukan investasi dengan harapan bahwa hasil investasi ini bisa diraih pada saat market mengalami pemulihan secara nilai transaksi. Dan dengan seperti tadi saya sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan politis dan tentunya jumlah uang beredar yang meningkat di Indonesia, harapannya ini juga mengalami trickle down effect ke pasar modal, pasar keuangan termasuk pasar modal di kita. Baik, apalagi peluang yang bisa ditangkap BRI Dana Reksa Sekuritas? Oke, mungkin yang lagi tren saat ini adalah green initiative, ya itu apakah itu green bond, apakah itu ESG. Nah itu dari kami juga dengan aktif berusaha memperkenalkan produk-produk ini kepada para calon issuer dan juga tentunya memperkenalkan produk-produk ini kepada calon investor. Sehingga acceptance dari produk-produk baru ini yang di luar sudah sangat populer dan sangat diterima akan semakin meningkat. Dan kita sudah lihat sebenarnya ya bahwa masyarakat investor Indonesia itu sebenarnya sudah mulai paham mengenai pentingnya green economy di Indonesia. Dan ini yang terus kita gaungkan ke depannya melalui produk dan melalui juga edukasi kepada seluruh investor di Indonesia baik retail maupun investor. Baik, lalu BRI Dana Reksa Sekuritas melihat tantangan apa saja yang mungkin akan dialami pasar modal kita ke depan? Ya, yang dialami saat ini sudah jelas ya bahwa memang transaksi secara value masih belum terlalu baik. Kemudian juga ada gonjang-ganjing seperti tadi yang disampaikan bahwa di Rusia masih ada perang yang nggak jelas nih mau kemana dan tentunya bisa mempengaruhi harga minyak dan harga minyak ini merupakan komponen yang penting di Indonesia yang bisa mempengaruhi inflasi misalnya. Kemudian kita masuk ke tahun politik walaupun harapannya sepertinya kondisi akan tenang-tenang saja dan damai. Tapi ada kemungkinan gejolak-gejolak politik itu tentunya mempengaruhi sentimen di dalam negeri.
Baik, dengan banyaknya peluang dan juga tantangan yang tadi Bapak sudah sampaikan, lalu bentuk inovasi hingga transformasi apa yang mungkin sudah disiapkan BRI Dana Reksa Sekuritas? Ya, jadi yang kita lakukan itu adalah melakukan investasi terutama di sektor retail. Di mana kita memperkuat online trading kami yang namanya Brights dan melakukan integrasi dengan super app dari Bank BRI namanya Brimo, BRI Mobile. Sehingga kami bisa, for example, sebagai contoh misalnya melakukan pembukaan rekening untuk di BRI Dana Reksa Sekuritas melalui super app di Brimo. Dan dengan super app ini, dengan Brights ini yang kita miliki secara online, kita bisa melakukan transaksi di saham, di obligasi maupun reksadana. Itu investasi besar yang kami lakukan, memperkuat retail di tahun ini dan juga memperbaiki trading system kita untuk nasabah institusi. Dengan harapan di tahun 2024 nanti dengan perbaikan sentimen dunia maupun dalam negeri kita sudah siap untuk maju lebih cepat. Baik, artinya tidak hanya untuk mempertahankan investor atau nasabah yang existing, tapi juga menambah investor ataupun nasabah baru. Iya, tentunya. Jadi harapannya dengan adanya pengembangan ini, nasabah yang saat ini di kita baru berjumpa 200.000, mungkin dalam waktu 2-3 tahun bisa menjadi 1 juta, tentunya dengan menggunakan atau dengan bantuan dan kerjasama dengan ekosistem yang ada di BRI Group. Baik, sejauh ini seperti apa sinergi yang dilakukan dengan induk usaha BRI? Ya, begini Bu, kalau kita lihat Bank BRI itu memiliki kalau nggak salah 70 juta pemegang rekening di seluruh Indonesia. Pemegang rekening saham atau obligasi atau rekening RDN ya di seluruh Indonesia itu baru 11 juta. Jadi jumlah yang masih sangat besar yang ingin bisa dicapai oleh kami semua ya. Jadi tadi pengembangan dari online trading kami kerjasama dengan seluruh cabang-cabang BRI yang ada di seluruh Indonesia dan juga menggunakan basis nasabah institusinya BRI, yaitu debitur BRI untuk kami dekati untuk bisa melakukan IPO maupun pengeluaran obligasi dan sebagainya, yaitu penggalangan dana dari masyarakat. Ini yang menjadi fokus kami ke depan dalam 1-2 tahun ini untuk memperkuat basis kami. Baik, artinya ini adalah prospek besar untuk ke depannya? Betul Bu, jadi dengan kerjasama yang erat antara kami dan pemegang saham utama maupun juga pemegang saham minoritas yaitu Dana Reksa Persero yang juga memiliki puluhan anak perusahaan, ini diharapkan bisnis kami bisa tumbuh baik secara retail maupun secara institusi. Baik, Pak Laksono, kita tahu Indonesia bersama dengan banyak negara-negara di global ini mendukung penguatan ESG, begitu, Environmental, Social, and Governance. Lalu untuk BRI Dana Reksa Sekuritas sendiri ya, seperti apa masa penerapan untuk mendukung ESG ini? Ya, jadi kami sudah beberapa kali menangani green bond dari emiten-emiten besar di Indonesia dan green bond ini merupakan bagian dari ESG application yang ada di Indonesia. Kemudian kami juga terus menjalankan sosialisasi baik pada investor maupun pada emiten mengenai pentingnya atau besarnya peluang yang bisa dihasilkan dari green initiative ini, termasuk green bond dan sebagainya. Dari kami sendiri, kami juga melakukan investasi di sustainable environment dengan misalnya menanam mangrove di beberapa tempat seperti di Bali dan juga di pantai utara Jakarta, sehingga harapannya usaha kecil ini bisa menambah inisiatif green ekonominya Indonesia maupun green environmentnya Indonesia ke depannya. Baik, apakah akan ada produk-produk ESG lagi yang akan diluncurkan ke depannya? Untuk saat ini kami memang masih berfokus pada green bond issuance dan harapannya mungkin dengan produk-produk baru yang akan dikembangkan oleh tim kami maupun dikembangkan oleh industri dan OJK dan juga Bursa Efek Indonesia, kami bisa selalu berpartisipasi untuk memperluas cakupan dari green environment ini. Baik, Pak Laksono, kalau kita mendengar target dari OJK dari 2022 hingga 2027, ini pertumbuhan investor katanya menembus 20 juta dan posisi market cap di Bursa Efek Indonesia mencapai 15.000 triliun rupiah. Pendapatannya seperti apa? Menurut saya ini hal yang
sangat mungkin terjadi ya dengan kerjasama dari berbagai stakeholder di pasar modal Indonesia. Kita itu masih boleh dibilang low base ya. Jadi masih banyak peluang yang bisa didapat. Seperti saya bilang tadi, pemegang rekening efek itu baru 11 juta dibanding jumlah penduduk Indonesia. Memang kerja keras sangat diperlukan bagi kita semua untuk melakukan edukasi, sosialisasi, sehingga program-program yang ingin dilakukan oleh OJK dan pemerintah ini bisa berhasil sih. Jadi ini membutuhkan kerjasama dari semua lini, baik dari regulator maupun pelaku pasar. Baik, peran serta BRI dan Reksa Sekuritas untuk mencapai target dari OJK tersebut seperti apa? Ya, kami bersama Bursa Efek Indonesia dan juga OJK banyak melakukan sosialisasi, terutama di luar Pulau Jawa, untuk memperkenalkan apa itu produk-produk pasar modal di Indonesia. Dan harapannya semakin banyaknya kami melakukan sosialisasi ini, semakin besar minat para investor untuk membuka rekening dana efek, melakukan investasi di Bursa Efek Indonesia maupun juga melakukan pembelian produk-produk pasar modal lainnya. Memang ini tidak mudah karena ini membutuhkan konsistensi dan juga waktu ya. Karena terutama tempat-tempatnya itu di luar Pulau Jawa. Namun ini hal yang secara konsisten kami lakukan bekerjasama dengan regulator kami. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Laksono Widodo, Sama-sama, Direktur Ibu. Utama BRI Dana Reksa Sekuritas, telah bersama kami di Money Talks kali ini. Terima kasih.